opinion guys. Let's go. Pertama kali aku nonton episode 9 ini, aku merasa awalnya nih ya, aku merasa gak seru, garing, dan membosankan. Mungkin karena aku itu terlalu fokus ke Jongwoo-nya. Tapi setelah aku rewatch dan aku coba untuk lebih netral gitu, gak ada terlalu mikirin tentang Jongwoo, aku melihat pesona baru di episode 9 ini. Aku lebih bisa melihat, oh ternyata episode ke-9 ini lumayan menyenangkan nih buat dinonton. Nah, pesan buat kalian yang mau nonton tapi kemarin sempet sakit hati lihat si Jongwoo itu gak dapat permata, yuk sini. Dari awal aku udah mikir nih, kenapa nggak Jongwoo itu satu mobil dengan cowok-cowok aktif? Contohnya seperti Doyoung atau Hyunsuk. Setidaknya dia bisa belajar untuk bisa jadi lebih luwes gitu. Tapi entahlah, aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dan sudah jelas, banyak scene-scene penting yang harusnya kita nonton itu di-cut. Terutama bagian Jisoo dan Jongwoo yang katanya, kata si Jisoo itu kemarin sempet ngobrol first impression dengan Jongwoo. Aku gak tahu mereka ngobrol apa, aku juga gak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi ya, saya cukup kecewa karena itu tidak ditayangkan. Sampai sekarang memang Jongwoo itu di Shining Solo ini pasif banget, pemalu, dan pesonanya kalah banget sama yang lain. Jujur aja aku katakan memang begitu adanya. Setelah aku nonton episode ke-9 ini dan aku melihat kayak, oh Jongwoo aja sih sebenarnya masih enjoy-enjoy aja dengan keadaan sekarang. Walaupun cewek-cewek tuh gak terlalu melirik dia, tapi dia itu terlihat di sini cukup enjoy dengan keadaannya, kayak udah I don't give a fuck era. Dan juga dia udah bodo amat dengan keadaannya itu. Yang penting dia, ya udah, dia ada aja di program itu. Dia udah gak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi, siapa ceweknya nanti. Juga dia gak begitu kayak yang peduli sih menurut aku di sini ya. Karena dia tahu kalau dia introvert, dia susah buat ngobrol dengan orang. Kalau misalnya orang mau ngobrol dengan dia, ya ayo. Kalau gak mau, ya udah. Dia gitu. Dia gitu guys, aku gak tahu kenapa. Dan aku yakin banget Jongwoo tuh walaupun dia itu jarang dipilih, tapi dia tuh udah cukup banyak belajar nih dengan cewek-cewek yang ada di sini. Mungkin dia juga berterima kasih nih dengan cewek-cewek di sini karena udah bantu dia buat jadi, oh gini loh, aku harus berubah gini, harus berubah ini. Tapi memang kayaknya belum sekarang nih berubahnya nih menurut saya nih. Kayaknya Jongwoo masih kalem-kalem aja sampai sekarang. Jadi bisa dilihat pas Jongwoo, Junghan, Minji satu mobil itu dari awal, Minji emang pengen ngobrolnya sama Junghan. Jadi Minji langsung kayak, Junghan ayo ngobrol, melupakan sih Jongwoo memang. Terus si Junghan juga kelihatan banget effortnya buat ngobrol dengan Minji. Walaupun Jongwoo mungkin merasa gila, Junghan bener-bener wadidaw banget nih effortnya. Tiba-tiba dia jadi waduhai nih di depan cewek gitu kan. Sampai-sampai dia ketawa sendiri. Tapi setelah Minji tuh milihnya Junghan, Jongwoo tuh udah kayak langsung sadar diri, langsung gigi mundur aja, dia langsung atret aja ke belakang guys. Sebenarnya Jongwoo di episode ini sih ya lucu-lucu aja sih, kayak dia berasa kayak dia itu di dunia dia aja sendiri. Karena kalau dibilang Jongwoo gak effort, ya sebenarnya ada sih effortnya, cuman memang sangat-sangat tipis sampai hampir tidak terlihat. Interaksi antara Doyoung sama Jisoo sangat lucu di sini menurut aku, sangat juga. Doyoung juga di dekat Jisoo tuh kayaknya pokokable banget, yang kalem, yang tiba-tiba kok jadi pendiam ya. Saya bingung juga kenapa tiba-tiba Doyoung menjadi pendiam di sini. Gak cuman itu, aku juga dibuat bingung, Jisoo itu sebenarnya cocok juga dengan si Junghan. Selain dia cocok dengan Doyoung, dia juga cocok dengan si Junghan. Dan mereka tuh bisa menjadi couple-couple kyowo guys. Jadi buat endingnya saya tidak tahu nih, kira-kira Jisoo bakal memilih siapa. Dengan perbedaan tinggi badan si Doyoung sama si Jisoo, menurut aku love banget ya bestie. Ingat gak pas si Junghan itu ngomong ke Jisoo kalau muka dia itu memerah? Itu lucu banget, itu scene kok kyowo banget gitu loh. Setelah aku rewatch, aku udah ngerasa kayak ternyata Junghan ini maut sekali ya guys. Selain Haruto, ternyata Junghan lebih maut juga. Antara Junghan, Jisoo, dan Doyoung itu berasa kayak love triangle aja menurut saya. Aku tahu sih kenapa cewek-cewek itu suka dengan Doyoung first impression, ataupun semakin kesini semakin suka. Ya emang perawakan dia tuh kayak anak-anak CEO dengan pakaian dia yang selalu rapi, cakep, kayak romantis kind of guy gitu loh guys. Jadi gak heran sih, kemungkinan Doyoung bakal menjadi Mr. Treasure menurut aku di akhir nanti. Oke lah, aku coba untuk memprediksi ya, next episode siapa yang bakal milih siapa. Mungkin ya, mungkin aja si Jongwoo itu bernasib kurang lebih kayak Jaehyuk. Tapi tidak tahu juga, karena aku melihat kayaknya Minji bisa jadi milih si Jongwoo. Karena Minji suka diperhatiin hal-hal kecil, dan pas main sepatu
roda itu memang si Jongwoo itu memperhatikan si Minji dengan hal-hal kecil itu, paham kan? Aku gak tahu ini mungkin bakal ada plot twist guys, karena banyak scene-scene yang di-cut yang tidak kita lihat, yang nggak tahu apakah bakal dirilis nanti atau enggak. Jadi bisa jadi Jongwoo itu ada pasangannya nanti. Hyunsuk sih, ya sebenarnya saya tahu Minji tuh dengan Hyunsuk tuh udah kayak bestie banget. Kalau misalnya nggak Minji, bisa jadi Seungji yang milih si Hyunsuk. Sebenarnya interaksi Hyunsuk sama Minji ya kurang lebih kayak interaksi Jihoon dengan Miho sih, kayak yang bener-bener Tom and Jerry, yang lucu, yang akrab aja gitu. Junghwan kalau nggak Jisoo ya Minhye. Seperti yang kita tahu, mereka berdua juga yang kasih permata ke Junghwan. Jadi bisa jadi sih Minhye kalau misalnya masih ketemu nih, kita nggak tahu nih nanti bakal ketemu lagi atau enggak. Yoshi udah 100% kayaknya tetap Hayul sih, atau Hayul malah pilih Duyong. Hah? Aku juga bingung sih, aku bingung banget nih. Tapi bisa jadi juga Yoshi itu ketemunya dengan Seungji. Duyong kalau nggak Jisoo ya Hayul. Itu udah kemungkinan paling benernya. Sekian review singkat hari ini.